Oke, kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi biaya, di mana sudah memasuki pertemuan keempat. Saat ini kita akan membahas mengenai tugas pertemuan keempat. Materinya adalah mengenai materi produk hilang di awal proses dan di akhir proses. Untuk soal pertama adalah produk hilang di awal proses. Oke, produk hilang di awal proses dia tidak akan mempengaruhi unit ekuivalen. Kita hanya menyesuaikan produk yang diterima. Oke, kita baca soalnya di sini. Diterima, ini adalah kita membahas departemen B. Berarti kita menerima produk dari departemen A. Yang kita terima adalah 5.000 kilo dengan total biaya 150. Berarti harga pokok per unitnya adalah 150 dibagi 50, hasilnya adalah 3.000. Ini adalah harga per unit sebelum ada produk hilang. Ternyata di sini ada produk hilang 200. Maka rumusnya adalah 150 ini dibagi 50.000 unit dikurang 2.000 unit, maka otomatis harganya lebih tinggi. Nah, kalian hitung dulu, ini harga sebelum hilang adalah 3.000, harga setelah produk hilang adalah 150 juta dibagi 50.000 dikurangi 2.000 unit. Hasilnya berapa? Pasti di atas 3.000. Kemudian kalian kurangkan, kemudian kalian tulis selisihnya berapa. Penambahan kenaikan biaya per unitnya berapa. Ini untuk menjawab soal nomor BA. Kemudian yang B adalah hitunglah biaya produksi per unit departemen B. Oke, ini tidak ada masalah. Kalian hitung yang B ini, kalian hitung dulu unit ekuivalennya. Berarti unit ekuivalennya rumus tidak ada perubahan. Berarti apa? 40.000 produk jadi kan? 40.000 dikali produk dalam proses, 40.000 ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Ekuivalen tidak akan berubah, itu dikali unit bahan-bahannya kan. Nanti sudah dapat unit ekuivalen, baru 17.000 dibagi unit ekuivalen, 32.000 dibagi unit ekuivalen, 19.500.000 dibagi unit ekuivalen. Itulah harga per unitnya. Untuk menjawab pertanyaan B, masih sama ya, tidak ada perubahan. Yang perubahannya adalah hanya di A. Kemudian hitunglah biaya produksi departemen B. Ini juga sama, tidak ada perubahannya. Berarti produk jadinya apa? 40.000 kan? Nah, 40.000 ini dikali biaya dari departemen A yang tadi rumusnya kan, yang 150 juta dibagi 50.000 dikurangi 8.000. Oke, coba saya hapus dulu. Nah, kita mulai lagi. Nah, jadi untuk menjawab yang B ini adalah tadi produk jadinya adalah 40.000 ini, oke, dikali biaya dari departemen A adalah 150 juta dibagi 50.000 dikurangin 8.000. Kemudian ditambah produk yang ditambahkan di departemen B. Oke, jadi perhatikan perbedaannya hanya di yang A tadi. Seharusnya biayanya dari departemen 3.000, kita sesuaikan karena ada produk hilang 2.000, otomatis harganya naik. Nah, kan? Nah, nanti produk jadinya tidak pakai yang 3.000 tapi pakai harga yang telah disesuaikan. Oke, untuk menghitung yang lainnya tidak ada perubahan. Kemudian kita masuk soal yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Oke, ini kasusnya ada dua ya, ada di awal dan di akhir. Pada departemen A kita lihat hilang di akhir proses. Oke, saya tandakan nih. Kasus departemen pertama adalah hilang di akhir proses. Kalau departemen kedua awal proses. Nah, yang ini yang departemen 2 otomatis hitungannya sama dengan yang tugas nomor 1. Nah, di sini kita harus menghitung produk ekuivalennya. Maka pada soal nomor 1, hitunglah produk kesatuan departemen A
A1. Nah, nanti nih saat kamu hitung unit ekuivalennya, maka 500 ini ditambahkan. Berarti unit ekuivalennya adalah produk selesai 8.000 ditambah produk dalam proses 1.500 dikali tingkat penyelesaiannya, kemudian ditambah 500, itulah unit ekuivalennya. Oke, nanti unit ekuivalennya ditambahkan 500. Jadi 500 ini seolah-olah sudah produk jadi ya dianggapnya. Nah, itu perbedaannya di perhitungan unit ekuivalennya, harga pokok produksi per persatuan. Kemudian B, hitunglah harga produk selesai dan ditransfer ke departemen A2 serta produk untuk menjawab yang B ini adalah setelah tadi kita dapat harga per unitnya dengan ekuivalennya ditambahkan 500. Nah, yang B ini tadi jadi produk jadinya kalian hitung ada 2 ya produk jadinya, yaitu 8.000 dikalikan harga per unit dan produk hilangnya dihitung juga 500 dikali harga per unit. Hasilnya ditambahkan kemudian dibagi 8.000. Jadi 500-nya sudah tidak menjadi pembagi lagi. Nah, jadi biaya yang ditransfer adalah produk jadi, total produk jadi ditambah total produk hilang dibagi produk yang ditransfer, yaitu 8.000. Kemudian untuk perhitungan dalam proses tidak ada perbedaan, tetap berarti dalam prosesnya 1.500 dikali tingkat penyelesaian dikali harga per unit. Oke. Jadi perbedaannya hanya yang ditransfer tidak hanya produk jadi tapi produk hilang. Jadi harga per unitnya tetap 8.000, cuman harganya naik ya karena yang hilang ini diperhitungkan juga. Kemudian hitunglah penyesuaian harga pokok per unit. Nah, yang C ini tadi kan masuk ditransfer 8.000. Nah, dan ternyata 8.000-nya itu ada hilang 200 ya kan. Nah, berarti harus diperhitungkan yang tadi total biaya dibagi 8.000. Nah, ini 8.000-nya dikurang 200 unit. Nah, jadi terjadi penyesuaian kan, total biaya dibagi 8.000 dikurangi 200. Dan D untuk penghitungan unit VLN tidak ada perubahan. E-nya juga tidak ada perubahan. Oke, sangat simpel. Jadi kalau di awal proses hilangnya kita sesuaikan dulu biaya produksinya. Kalau di akhir proses produk yang hilang itu kita anggap sudah menelan biaya, sudah produk jadi. Jadi kalau hilang di akhir proses perhitungan total biayanya ada 2, produk jadi dan produk hilang. Kemudian dibagi total produk jadi. Produk hilangnya tidak menjadi pembagi lagi ya, paham ya? Jadi produk akhir proses perbedaannya terletak pada perhitungan produk jadinya. Jadi produk jadinya ada 2, itu produk jadi dan produk hilang. Itu biayanya, total biayanya ditambahkan dibagi produk jadi. Oke. Jadi sama aja kan, produk jadinya 100. Produk jadinya 80. Hilangnya 10. Jadi sebenarnya sama aja, 80 tambah 10 90 jadi 80 produk jadi ditambah 90 produk hilang dikali harga per unit. Kemudian dibagi lagi produk jadi dibagi 80. Oke, Bapak bila tambah puyeng silakan kita diskusi di WA agar WA grupnya lebih aktif ya. Oke, selamat mengerjakan dan jangan ragu untuk bertanya. Kalau Anda sesat bertanya, maka akan sesat di jalan. Oke, terima kasih.